Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Talbiyah Yata Al-Adaha. Jadi di sini saya yang akan memandu jalannya workshop jurnalistik pada hari ini. Nah, sebelumnya nih, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengganti display nama Zoom dengan merename Zoom dengan format nama peserta underscore peserta pendamping, pembina, atau umum, underscore nama sekolah. Dan juga untuk mengaktifkan kamera. Oke, baik. Sebelumnya nih gimana nih kabar teman-teman semua? Harusnya baik ya, karena nggak kerasa nih AKPN 9 udah H-22. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah, gimana nih persiapan kalian? Pasti udah siap kan? Nah, jadi di sini saya mau melihat dulu nih, siapa aja sih yang ada di sini? Ada dari SMA 2 Tanjung Jabung, ada dari SMA 1 Muara Jambi, wah, ada dari MAN 2 Muara Jambi, ada dari SMA Negeri 7 Sarolangun, semangat-semangat, Pagada semangat ya teman-teman, ada dari Titian Teras. Jadi, semoga persiapan teman-teman bisa membawa piala-piala dan piala bergilir tentunya. Nah, di sini kita akan mendengarkan materi hebat nih dari pemateri yang luar biasa yang mau bagi ilmu dan pengalamannya. Nah, untuk memulai, mari kita kenalin lebih jauh pemateri kita hari ini. Beliau adalah Bang Bima Pratama, seorang video jurnalis net yang memiliki banyak pengalaman di bidang jurnalistik. Bang Bima Pratama ini sekarang aktif dalam organisasi AJI atau Aliansi Jurnalis Independen sebagai Ketua Divisi Advokasi AJI Kota Jambi. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat CV-nya. Beliau ini memiliki pengalaman jurnalis di tahun 2007 sampai 2009 di Trans TV sebagai stranger, di 2009 sampai 2014 di TV One sebagai kameramen. Nah, di 2014 sampai sekarang nih teman-teman, beliau ada di Net TV sebagai video jurnalis Net News. Nah, beliau memiliki kemampuan videografi, edit video, naskah berita video, fotografi, dan desain grafis. Nah, selain memiliki pengalaman jurnalis nih teman-teman, Bang Bima ini memiliki pengalaman lain seperti komponi profil App Sinarmas, profil dokumenter Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Urban Search Challenge Basarnas, dan masih banyak lagi nih teman-teman. Nah, baiklah, apakah Bang Bima Pratama sudah memasuki ruang Zoom? Oke, jadi di sini kita akan mendengarkan materi-materi tentang jurnalistik videografi. Kepada Bang Bima Pratama, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebentar ini saya kecilin dulu. Ya, teman-teman di sini saya kan didapuk sebagai juri. Artinya di sini saya sharing pengetahuan ya. Mungkin teman-teman beberapa di teman-teman sudah mulai mengenal videografi dan saya nggak dijelaskan lagi videografi itu apa. Nanti teman-teman bisa baca. Nanti saya lebih banyak ke tanya jawab ya ke teman-teman yang peserta ikut lomba tentang apa-apa saja nanti video yang diambil. Mungkin teman-teman bisa baca di sini tentang videografi di samping itu ya, skip aja skip. Nah, teman-teman nanti di sekolah masing-masing atau tim yang ngerjakan pastinya akan ragu nanti itu ngerjainnya pakai kamera apa gitu kan. Mau pakai handphone atau pakai DSLR. Kalau kita sih kemarin sudah berbincang sama panitia membebaskan peserta sih mau dia mau pakai handphone atau pakai kamera DSLR atau mirrorless. Nah, di sini paling saya cuma bisa memotivasi teman-teman jika memang nanti teman-teman di sekolahan terkendala dengan peralatan, eh, teman-teman harus tahu dulu bahwa kalau disuruh milih itu teman-teman pilih peralatan atau kemampuan. Nah, kalau saya di sini lebih ke kemampuan, sementara alat itu penunjang. Untuk mengerjakan videografi, alat itu hanya 20% dan 80%-nya adalah kemampuan. Jadi, teman-teman boleh menyampaikan idenya melalui kamera ponsel atau DSLR dengan berbagai cara yang kreatif dan menarik.
Oke, skip dulu. Nah, kenapa lomba ini panitia mungkin juga menunjuk ada bagian selain nanti teman-teman juga ada penulisan di sini dikhususkan untuk videografi ya. Karena videografi nanti kuat nilainya itu di daya tarik visual yang kalian buat, yaitu video yang memiliki kekuatan untuk menangkap perhatian dan mengkomunikasikan pesan agar lebih efektif dibanding dengan teks atau gambar yang diam. Jadi videografi yang baik, Anda dapat membuat konten yang menarik dan memikat audiens. Uh, Pasti teman-teman nanti bingung, ini Bang videonya kita mulai dari mana? Nah, video ini mulainya dari apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman buat, video apa yang akan kalian ceritakan. Nah, mulai dari proses cerita itulah video ini dibuat. Nah, terus juga video itu akan nanti ada membuat pengaruh emosi yang kuat ya, karena memiliki kemampuan untuk membangkitkan emosi pengaruh penonton secara emosional dengan menggunakan teknik seperti pengaturan cahaya, musik, latar, gerakan kamera yang kreatif. Nah, pengaturan cahaya ini teman-teman pastikan untuk pengambilan video diusahakan jika itu videonya di ruangan di outdoor ya, hindari kalau bisa teman-teman hindari pengerjaan video di siang hari atau di antara pukul 12 sampai pukul jam setengah 3 sore, karena eh, itu akan apa mendapatkan cahaya yang berlebih teman-teman. Meskipun kamera teman-teman di daerah itu nanti menggunakan DSLR sekalipun, ketika matahari terik itu akan mempengaruhi hasil dari video yang kalian hasilkan. Dampaknya apa? Nah, dampaknya nanti pada saat proses penilaian, karena nanti teman-teman sudah explore di lapangan, video kalian sudah kalian buat dengan baik, tiba-tiba gambarnya tidak jelas gitu. Alangkah sayangnya tentang dengan usaha yang sudah teman buat. Terus masuk ke juga ke musik. Teman-teman juga harus memilih musik yang sesuai. Jika nanti visual itu dramatis, teman-teman nggak mungkin dong pakai musik happy, karena musik itu mempengaruhi hasil video yang teman-teman buat. Contohnya begini, teman-teman uh, ngambil video sepak bola lah misalkan, di luar konteks ini. Saya analogikan kekuatan musik. Teman-teman ngambil video sepak bola, tapi di situ kalian masukin lagu opik. Nah, video itu tentunya nggak akan nyambung kan untuk teman-teman, dan video itu kan kelihatan norak. Nah, artinya ketika lagunya visualnya sepak bola, tentunya kalian pakai lagu yang moodnya lebih happy, dance, atau seperti lagu Shakira dan lain-lain. Sampai di sini saya harap kalian paham ya, agar memilih musik nanti itu dengan teliti dan hati-hati. Teman-teman bisa masukin pelan-pelan, download musik ini masukin, download musik ini masukin. Nah, kekuatan video itu akan terasa pada saat dengan pemilihan musik yang benar. Selanjutnya, gerakan kamera yang kreatif. Nah, teman-teman pasti sudah tidak diragukan lagi kalau untuk mengambil gambar. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa kan karena teknologi juga udah canggih, teman-teman juga bisa kamera movement itu belajarnya di YouTube. Udah banyak teknik segala macam lah yang dihasilkan di situ. Kalau bisa teman-teman ngambilnya video itu nanti sistem cut-to-cut. Ada kesulitan di sini kalau saya menjelaskan teknik pengambilan video ya, karena itu lebih ke praktek. Artinya teman-teman saya berharap yang penting paham dengan tema lomba ini, teman-teman bisa berkreasi dengan misalkan beberapa referensi dari bisa yang diambil, misalnya challenge tentang apa gitu kan, di YouTube itu banyak contohnya dan teman-teman bisa adopsi itu. Terus eh, juga video ini gini loh, saat kita ngambil video kita jangan berpikir ini video bagus bagi kita, tapi kita juga harus berpikir video ini bagus bagi orang lain, karena video yang bagus bagi kita belum tentu bagus bagi orang lain. Teman-teman sebisa mungkin hindari emosional yang tinggi pada saat teman-teman ngambil video, apalagi teman-teman berkreasi dengan kamera movement. Beberapa teknik mungkin kalian anggap bagus tapi tidak bagi orang lain. Contohnya
teman-teman itu nge-zoom misalkan, nge-zoom visual yang jauh tahu-tahu jadi dekat, otomatis itu gambarnya jadi pecah dan goyang. Lebih baik teman-teman hindari penggunaan zoom, dan kalau bisa pada saat pengambilan gambar gunakanlah tripod atau eh, stabilizer kalau ada. Terus peningkatan CEO itu video yang memiliki daya tarik besar di mesin pencari. Kalian udah paham ya, seperti Google dalam SEO, video itu dapat membantu meningkatkan peringkat halaman web Anda dan mendapatkan lebih banyak lalu lintas organik. Nah, karena memang di video ini teman-teman sekarang lebih lebih zamannya gitu, lebih populer dengan video, dan bahkan di Facebook sendiri akan meninggalkan tulisan, dia lebih ke foto dan video ke depan, dan itu sudah dibuat di TikTok ya. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak yang sudah mulai berkreasi dengan foto dan video, bahkan foto-foto teman-teman pun sekarang menjadikan video untuk sekedar upload di media sosial milik kalian masing-masing. Artinya kalian sudah tidak asing lah dengan proses video. Oke, next. Nah, ini saya sedikit kasih tips lah untuk teman-teman bagaimana untuk memulai sebagai videographer. Mungkin ada yang pro, tapi kita ambil yang dasaran lah di sini, karena mungkin beberapa teman juga masih ada yang tingkatnya pemula dan baru mulai eh, baru mulai ikut dalam lomba ya. Kalau boleh kita bilang lomba ini skalanya provinsi kan, jadi ya boleh dibilang profesional lah untuk tingkat Jambi misalkan. Nah, kalian mulailah pilih dengan peralatan yang sesuai. Jika pemula, ponsel pintar atau kamera kemampuan yang video menjadi lebih baik. Anda juga dapat mempertimbangkan penggunaan tripod seperti yang saya bilang tadi. Penggunaan tripod ini jangan dianggap remeh teman-teman, karena sebagus apapun kalian ngambil gambar, kalau gambarnya goyang itu akan kelihatan seperti gempa bumi. Itu nggak akan enak dipandang. Terus teman-teman juga bisa belajar teknik teknik videografi, belajar tentang pencahayaan, komposisi frame. Nah, frame ini penting teman-teman. Jadi usahakan ngambil gambarnya itu frame-nya itu padat. Contohnya tuh gini ya, pada saat wawancara itu normalnya dua jari ini di atas, terus dua kancing baju. Nah, kalau teman-teman frame-nya terlalu lebar ke atas, ini jadi dinding di atas ini gambarnya akan mubazir. Ini buat apa? Gitu kan. Jadi teman-teman lebih baik ngambil padat di sini gitu kan. Itu lebih lebih enak dipandang ketimbang teman-teman ngambil hamparan yang luas tanpa ada maksud dan tujuan yang jelas. Kecuali memang kalian pengen memperlihatkan sesuatu di belakang seperti gunung atau pemandangan dan lain-lain gitu kan. Tapi jika itu visualnya dinding, kenapa mesti gambarnya lebar? Terus rencanakan persiapan proyek. Nah, teman-teman sebelum ngambil video ini, sebelum mengikuti lomba ini, teman-teman yang terlebih dahulu adalah memikirkan apa sih yang mau kita buat. Misalkan ini tentang pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama biasanya tuh kalau saya pribadi, ini cerita pengalaman ya. Sebelum mau memulai aktivitas liputan atau membuat film, itu malamnya saya udah mikirin itu besok konsepnya seperti apa. Jadi ketika di lapangan itu nggak jauh-jauh dari ekspektasi yang kita temui di lapangan. Kalaupun meleset, kita pasti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Berbeda dengan kita jika tidak mempunyai konsep sama sekali, dan itu pasti akan keteteran. Nah, itu ide itu harus ditimbulkan. Teman-teman pasti harus buat nih, ide apa sih yang aku mau buat dalam lomba ini gitu. Nah, terus nanti setelah itu teman-teman juga pasti membayangkan nih ide ini tentang ini dan lokasinya di sini gitu kan. Nah, teman-teman setelah itu teman-teman buat storyboard. Storyboard itu apa ya? Tulisan gitu. Nah, semacam tulisan, kalau kalau teman-teman belum tahu itu dibuat kolom. Jadi misalnya di menit 1 sampai di detik 1 sampai detik 10 itu misalnya opener, tulisan judul dan logo sekolah lah misalnya. Di detik ke 15 sampai detik 30 gambarnya ini, detik 30 sampai
35 gambarnya ini. Nah, itu sampai terakhir. Termasuk jika memang teman-teman nanti masukin wawancara, jadi durasi video kalian itu udah ketahuan tuh sebelum memulai proses produksi. Kepanjangan atau kependekan itu udah ketahuan dengan storyboard. Nah, teman-teman kalau bingung penggunaan storyboard bisa dibuka di Google. Itu bentuk storyboard seperti apa. Nggak usah bagus-bagus, yang penting teman-teman ngerti. Nah, storyboard itulah nanti yang menjadi acuan gambar teman-teman. Setelah kalian buat storyboard, kalian tinggal nyontek ke situ. Oh, gambar menit satu nih, gambar ini, ya udah ambil gambar itu. Gambar kedua, momennya ini, udah ambil gambar itu. Jadi gambar kalian itu udah dan itu memudahkan nanti proses editing, teman-teman. Terus juga untuk ini ya, untuk peserta misalkan siapa aja yang ada di dalam objek-objek yang kalian ambil, misalkan itu pemeran ya, katakanlah pemeran, jika memang kalian di sekolah membuat simulasi. Perhatikan gini ya teman-teman, ini memang lomba tapi modenya serius. Jadi teman-teman jangan ada yang seperti ketawa gitu. Misalkan taktis ya, taktis itu pertolongan pertama. Teman-teman harus dengan ekspresi yang serius gitu. Jangan misalnya kalian nolong teman kalian yang sedang terluka tapi kalian sambil tertawa gitu kan. Itu nggak bagus gitu dan akan merugikan bagi kalian. Artinya kalian bisa memilih orang-orang siapa aja yang bisa menjadi objek yang akan kalian ambil gambarnya. Terus nanti setelah ini kita buka sesi tanya jawab ya. Saya nyampaikan ini sekilas dulu. Nanti teman-teman apa yang teman-teman ragukan boleh bertanya langsung. Terus setelah kalian ngerekam, jangan lupakan proses editing ya. Gunakan perangkat lunak editing yang sesuai untuk memotong, menggabungkan, dan menyempurnakan video Anda. Pilih musik seperti yang saya tadi agar video menjadi lebih mudah, menjadi lebih indah dan menarik dan tidak monoton. Itu penggunaan musik. Dan satu lagi yang lebih penting, sekarang memang zamannya zaman editing. Teman-teman pasti sudah lebih memilih apa sih aplikasi yang edit yang yang enak gitu. Teman-teman kalau memang bisa pakai laptop atau mungkin beberapa teman yang bisa gunakan Adobe Premiere Pro itu sudah pasti lebih keren. Tapi jika tidak ada aplikasi lagi kalau di laptop itu bisa gunakan Pinnacle atau Filmora. Nah, yang termudah jika teman-teman menggunakan handphone, kamera DSLR, misalkan kalian gunakan kamera DSLR, itu juga kalian bisa diimport di ponsel. Artinya kalian juga bisa ngedit di telepon teman-teman. Contohnya pakai aplikasi CapCut ya kalau yang sekarang, sama VN atau Filmora. Nah, teman-teman yang sangat penting lagi ini, yang mungkin sering kalian gunakan itu efek. Hati-hati dengan efek teman-teman karena gini, balik lagi saya bilang tadi, efek yang bagus bagi kalian belum tentu bagus bagi orang lain. Bayangin seandainya nih kalian ngeditnya berlebihan gitu, ada tuh kalian pengen kelihatan ganteng tapi kalian tubuh-tubuhin kayak godek gitu kan di videonya, itu kan nggak nggak bagus lah gitu. Terus efek belakang misalkan wawancara ini udah dengan background yang sesuai, tiba-tiba kalian pengen bagus, kalian tampilkan efek salju yang turun gitu kan, atau efek love gitu kan sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, itu bukan pada ranahnya ketika teman-teman ngedit video untuk lomba ya, dengan skala yang seperti ini. Artinya teman-teman benar-benar pikirkan banyak-banyak referensi. Sebenarnya untuk efek di video lomba ini itu tidak diperlukan kecuali misalnya apa ya, teks, terus subtitle, terus efek transisi, selebihnya nggak ada lagi. Teman-teman nggak usah tambahin frame apa gitu yang berlebihan, kecuali teman-teman mau pakai akra eh, apa namanya tuh, yang apa black bar itu istilahnya itu, akraponik apa akramorphik, ya itu. Jadi boleh pakai yang kayak mode sinematik itu, yang lupa saya nyebut itu, yang apa garis hitam atas bawah itu kayak untuk frame itu nggak masalah, asal teman-teman jangan berlebihan ngeditnya dengan warna. Misalkan warna ini
kalian tambahin efek kayak petir-petir sampai ke ujung itu juga ya, mengganggu gitu. Oke, terus next. Oke, ini tadi ya peralatan yang dibutuhkan sudah pasti kamera. Dalam video ini nggak gunakan tidak menggunakan kamera kan tidak mungkin. Itu teman-teman sebaiknya pilih eh, di handphone itu teman-teman ada sudah resolusi 1980 atau 1080p. Gunakan itu. Jadi sebelum kamera kalian digunakan di video setting dulu, ambil yang resolusi tertinggi. Jangan kalian takutnya kalian udah ngambil produksi video, begitu kalian lihat hasilnya ternyata hasilnya 720 atau 640, itu sayang karena hasilnya buram. Saya yakin kamera teman-teman apalagi di zaman sekarang udah pada bagus-bagus ya, bahkan HP sekarang sudah mengalahkan handycam gitu. Jadi bedanya cuma kelemahannya di zoom. Makanya saya minta teman-teman tadi gunakan tripod supaya gambarnya lebih stabil. Gambar handphone ini tetap jika di zoom itu akan menghasilkan cahaya yang lemah dan gambar yang getar gitu. Nah, jadi teman-teman sebaiknya gunakan tripod. Pemilihan resolusi udah ya 1080. Terus kalau memang ada yang bisa gunakan manual, di handphone itu ada mode pro, teman-teman. Kalau mau teman-teman main fokus misalnya bokeh ya belakang, bisa tuh sudah di handphone teman-teman udah ada kok. Tapi jangan kebanyakan pakai yang seperti itu. Itu cukup dimunculkan di momen-momen tertentu. Termasuk ke ISO ya. Di mode Pro itu juga ada ISO ketika modenya gambarnya gelap seperti misalkan mendung. Teman-teman itu paksain naik ISO-nya teman-teman naikin. Itu sudah pasti noise hasilnya. Memang terang tapi gambarnya noise. Itu mirip dengan kalau kalian ngambil visual itu di jam 12 siang. Itu tangkapan cahayanya akan sangat berlebih. Saya lebih menganjurkan jika teman-teman ada yang actionnya malam hingga malam hari atau sore hari yang dengan cuaca yang gelap, sebaiknya teman-teman bisa tambah lighting dengan lampu gitu. Bebas nih lampu apa, yang penting bisa terang. Entah kalian pakai handphone, tapi kalau handphone kan jangkauannya terlalu rendah, mungkin ada tambahan lampu lain gitu, itu boleh teman-teman gunakan. Nah, untuk eh, audio, teman-teman bisanya gini, kalau memang nanti wawancara ada di visual itu ada wawancara atau semacam host lah dari teman kreatif video yang teman-teman buat di lapangan, usahakan pakai clip on, atau setidaknya gunakan handphone ya, audio handphone. Berarti kan banyak youtuber sekarang tuh gunakan gini, pegang handphone. Nah, itu mereka lebih ke untuk menyelamatkan audio itu tuh teman-teman. Jadi audio itu sangat-sangat penting karena gimana tidak? Karena jika kalian wawancara sebagus apapun, ketika audionya nggak kedengeran, itu akan sangat merugikan video dari yang kalian hasilkan. Satu lagi, pada saat wawancara, teman-teman pastikan tidak ada suara yang berisik di situ. Jika ada suara yang mengganggu, sebaiknya suara itu dimatikan dulu. Misalkan ada suara TV dekat situ, lebih baik dikecilkan. Karena itu juga merugikan teman-teman. Teman-teman nanti akan merasakan itu pentingnya clip on, pentingnya menyelamatkan audio itu pada saat di editing. Begitu teman-teman ngedit, pas masukin adegan yang bagian wawancara, nah, suaranya berisik, itu bikin kalian bad mood untuk melanjutkan proses editing karena kalian sudah pasti kesal itu karena video yang kalian udah ambil tahu-tahu miss dengan sedikit di ujung yang dengan kesalahan yang kita lalai gitu. Itu gunanya mikrofon eksternal teman-teman. Oke, selanjutnya ini teknik pengambilan video yang wajib kamu kuasain ya. Ini kayaknya udah tadi lah. Coba di next. Oh, belum. Nah, ini teknik pengambilan video. Jadi, teman-teman pahami dulu kamera itu apa. Kamera itu sejatinya adalah mata, mata pemirsa di rumah, mewakili mata pemirsa di rumah. Jadi, video yang kita ambil itu akan dilihat oleh mata orang-orang di rumah atau audiens. Katakanlah di sini juga mata panitia yang tidak melihat langsung proses
pengambilan video yang teman-teman buat. Jadi dalam teknik pengambilan video itu setidaknya itu ada 18 teknik. Tapi biasanya dari 18 teknik itu, ini saya terangkan ada 7 ya, 7. Tapi biasanya saya ngambil cuma 3 teknik di sini. Dalam proses liputan apapun yang saya ambil itu ada 3 teknik saya gunakan. Teknik penting yang pertama extreme white shoot, itu yang saya kasih warna sedikit berbeda ya. Nah, teknik extreme white shoot ini kalau kalian itu bisa lihat tuh contohnya tuh gunung, orang lah misalnya, orang berdiri sendiri misalnya. Itu extreme white shoot. Dia nampak di belakangnya apa, orangnya siapa secara utuh dari kepala sampai ujung kaki, itu extreme white shoot. Nah, balik lagi medium shoot misalkan. Medium shootnya itu apa? Nah, ketika kalian melihat orang setelah utuh orang itu berdiri, yang kalian lihat adalah posisi dia itu pasti kalian lihat bagian dari kepala sampai ke batas pinggang. Itu normalnya mata kita melihat seseorang. Setelah itu teman-teman pasti melihat wajahnya kan? Jadi ada 3 bagian yang kalian lihat, jauh, tengah, dan dekat. Itulah namanya extreme wide shoot, medium shoot, sama close up. Nah, teknik ini wajib kalian gunakan dalam pengambilan video. Jadi long shot dulu, jauh misalkan, terus tengah, dekat. Jadi jangan semuanya itu istilahnya tuh kalau extreme close up itu ini nih, ambil wajah semua. Jadi kegiatan itu kalian sudah simulasi ngambil wajah ini, wajah ini, wajah ini, wajah ini, wajah ini. Terus peralatannya mana? Kan nggak kelihatan di situ. Jadi itu juga poin penting. Teman-teman bisa dibaca di sini apa aja seperti extreme wide shoot tadi, wide shoot, full shoot, medium close up, sama extreme close up. Sebenarnya ini cuma istilah teman-teman. Kalian itu sama semuanya sudah tahu teknik ini. Sebenarnya cuman kelemahannya kita nggak tahu istilah ya. Kalau sudut frame ini kalian udah tahu karena mata kita kesehariannya juga seperti itu. Contoh lagi penggunaan zoom teman-teman. Saya minta tolong sama kawan-kawan hindari penggunaan zoom. Jika itu satu momen yang eh, tidak begitu penting, karena normalnya kan saya bilang tadi kamera itu adalah mewakili mata kita, mata audiens dan mata misalkan dewan juri. Zoom itu normalnya kan kalian kalau ngelihat itu seperti ini, so, gitu kan maju kan. Dan proses mata kita tuh pola kerjanya nggak seperti itu. Pola mata kita itu nggak mungkin melihat sesuatu itu maju gitu kan, terus mundur gini. Nggak, itu zoom namanya. Nah, tapi pola mata kita ini lebih cut-to-cut setelah mengambil. Misalkan teman-teman bisa melihat laptop di depan teman-teman lah. Itu laptop secara utuh. Setelah itu teman-teman melihat salah satu huruf kan, seperti huruf R itu, atau huruf T, huruf U. Nah, teman-teman itu enggak, polanya bukan ngezoom, itu cut-to-cut. Kalau ngezoom kalian maju, pasti kepala kalian sampai ke keyboard itu. Ini enggak, kepala kalian tetap di situ, tapi mata sorotan fokus mata kalian udah ke objek yang tadi saya sebutkan. Artinya tidak ada penggunaan zoom. Teman-teman sistemnya cut to cut. Mata kita ini cut to cut. Ketika kalian melihat sesuatu kan berkedip. Nah, itu cut to cut tuh. Tanpa kita sadari itu cut to cut. Kalau ngezoom terus itu mata kita itu enggak cut to cut. Nggak, jadi ngebuka terus dan kita berjalan. Coba kalian coba berjalan misalkan 10 langkah tanpa berkedip. Sudah pasti mata kalian pedih. Nah, itulah makanya teman-teman sebaiknya gunakan tadi extreme wide shoot, medium shoot, sama close up. Oke, next. Nah, aturan lomba ini aturan lomba nanti clear ya. Nanti udah disampaikan panitia, juga disebarkan panitia kepada sekolah masing-masing atau tim yang ikut lomba. Di situ nanti ada aturan lomba. Terkait aturan lomba bisa ditanyakan ke panitia. Nanti juga panitia ngirim nomor WhatsApp, dan juga terkait video nanti jika ada yang ditanyakan, panitia juga nanti kirim nomor WhatsApp, teman-teman bisa pertanyakan di situ. Ini saya pribadi membuat larangan dan lomba ini terkait pengambilan visual. Pertama, larangannya yang jelas tidak boleh memakai video orang lain. Misalnya kita sadur dari YouTube misalkan, itu nggak boleh. Teman-teman misalnya kalau misalnya gambar drone misalkan, drone itu kan banyak tuh. Kalau kalian sekedar ngambilnya footage-nya sedikit, misalkan untuk menggambarkan drone sekolah, tapi itu sudah ada di YouTube sekolah, itu masih boleh. Nah, tapi kalau untuk
video lomba secara keseluruhan teman-teman mengambil video orang lain, jelas itu pasti ketahuan dan sebaiknya jangan dilakukan. Terus video teman-teman mengandung sara pornografi itu nggak boleh. Teman-teman paham ya kalau termasuk sara itu apa? Itu yang bisa menyindir suku orang lain gitu. Misalnya kalian pakai bahasa tertentu dengan guyonan, itu juga nggak boleh. Terus visual yang berbau pornografi. Misalkan teman-teman kan sekarang statusnya pelajar. Ketika nanti ngambil gambar atau kalian buat adegan, usahakan jangan pakai pakaian terbuka karena itu juga nggak etis untuk ditampilkan. Terus merokok, merek rokok atau iklan yang lain itu nggak boleh masuk. Ketika teman-teman di situ ada di background kalian itu ada yang ngerokok, sebaiknya disuruh turunin rokoknya atau rokoknya disingkirin gitu. Dan di frame itu jangan sampai ada asap rokok gitu. Kalau asap pembakaran dan yang lain-lain kalau masuk-masuk sih nggak apa-apa. Cuman jangan sampai yang namanya rokok atau merek tertentu, misalnya kayak ini wawancara nih, di belakangnya ada iklan misalnya. Iklan misalnya apa Extra Joss misalnya. Itu nggak boleh. Atau iklan rokok lah, misalnya ada spanduk rokok gitu. Itu sebaiknya jangan. Karena sayang visual yang sudah kalian buat dikotori dengan produk-produk yang nggak baik. Terus menampilkan kekerasan. Kalian jika pun nanti membuat adegan itu ada adegan kekerasan, dipastikan di situ dikasih caption misalkan ini adegan rekayasa. Tapi eh, kekerasannya itu misalkan semacam ada kalian mau ngambil nih dari korban tawuran misalkan. Eh, Nah adegan itu tidak perlu ditampilkan secara utuh, misalkan detailnya aja, tangannya aja, terus goyangin itu dan adegan mukulnya itu nggak usah dimasukin. Teman-teman udah paham lah kalau ngambil-ngambil gambar yang seperti itu. Nah ini terkait larangan dalam pengambilan visual. Selebihnya nanti pada saat ngambil produksi video sih mungkin kalian akan bertanya tuh, nah ini video ini boleh nggak ya adegan nih? Sementara eh, mungkin yang bagian itu belum ada aku sampaikan pada saat workshop ini. Teman-teman bisa WhatsApp ke nomor panitia untuk menanyakan itu dan kita balas secepat mungkin. Oke, next. Nah, kenapa tadi teman-teman jangan sampai kebablasan dengan kayak konten yang muncul di zaman sekarang itu seperti di Facebook itu banyak tuh konten-konten itu referensi video sebenarnya. Tapi teman-teman jangan diadopsi 100% karena yang mereka cari di media sosial itu adalah AdSense. Eh, Apa ya, keuntungan tanpa memperhatikan kualitas video yang sudah mereka buat. Banyak kan contoh video-video sekarang tuh seperti misalnya ustadz yang ngejar-ngejar hantu itu semua settingan, ngejar-ngejar dukun, ngejar apa itu, terus adegan setengah-setengah porno itu banyak tuh di YouTube. Mereka nggak peduli komen kalian itu, kalian bilang misalkan ini nggak layak, justru komen seperti itu yang sangat mereka inginkan. Jadi kalian jangan kepancing itu video, itu viewernya banyak, artinya video itu bisa dicontoh, nggak begitu. Pola kerja mereka nggak seperti itu. Mereka nggak mikirin kualitas. Padahal di dalam aturan video teman-teman juga harus pahami ada banyak ancaman di media sosial itu yang akan kita terima. Makanya teman-teman hati-hati termasuk dalam pengerjaan lomba ini dan hati-hati juga nanti membuat video dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya bisa dibaca di sini apa sih ancamannya? Ini ancamannya teman-teman bisa kalian baca eh, konten yang tadi saya buat dalam larangan itu ada beberapa di sini masuk ke pasal ITE. Itu juga sangat merugikan teman-teman. Jadi teman-teman baiknya kerjakan video sesuai dengan kaidah jurnalistik, sesuai dengan ketentuan lomba, sesuai dengan aturan lomba. Dan mudah-mudahan kalian selamat, saya sampaikan di sini, selamat berkompetisi. Semoga video yang kalian hasilkan bermanfaat nggak cuma bagi kalian, bagi sekolah kalian, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Sampai di sini saya akhirin dulu. Saya membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman bisa menanyakan langsung tentang kendala apa yang teman-teman hadapi nanti di lapangan. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih ya kepada Bang Bima Pratama atas pemaparan yang sangat informatif dan inspiratif. Nah, mungkin nih, Bang, teman-teman pasti masih banyak nih yang bingung. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ya. teman-teman, dipersilahkan raise jika ada pertanyaan terkait materi yang telah dijelaskan oleh Bang Bima. Jadi di sini saya akan membacakan beberapa peraturan. Yang pertama, jika ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menggunakan fitur angkat tangan atau raise hand, dan pertanyaan ditulis di kolom komentar dengan format berikut: nama, asal sekolah atau instansi, dan pertanyaan. Lalu kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan mudah dimengerti. Tiga, pertanyaan terkait dengan materi yang dijelaskan akan dijawab oleh pemateri. Empat, pertanyaan terkait dengan ketentuan lomba jurnalistik akan dijawab oleh panitia. 5. Sebelum bertanya, pastikan untuk membaca Juklak Jukdis terlebih dahulu. 6. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, hubungi narahubung yang tersedia pada Juklak Juknis. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Ini, apakah teman-teman ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan seperti, Bang, boleh nggak sih kita pakai capcut untuk ngeditnya? Atau, Bang, itu videonya waktu latihan dan waktu LKPM-nya ya. Boleh pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Ditunggu pertanyaannya teman-teman. Ya, tanyakan aja jika memang nanti apa ada kendala, langsung aja, jangan ragu-ragu, teman-teman. Di sini pada dasarnya ngerjakan video ini teman-teman harus dalam keadaan senang dan happy, karena biasanya sih memang kan teman-teman kalau pakai kamera itu lagi keadaan senang, gitu kan. Nggak jadi beban. Jadi jangan jadikan ini beban, tapi jadikan ini senang-senang bagi kalian lah. Kepada Nadia silahkan menggunakan fitur raise hand ya. Atau langsung saja kepada Nadia silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu lalu sebutkan pertanyaannya. Mana tuh? Ini. Baik, kepada Lira Anissa Brilian, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu dari sekolah mana lalu ajukan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lira Anissa Brilian. Saya berasal dari SMA Negeri 6 Merangin. Sekarang saya baru naik kelas 12. Saya ingin bertanya, eh, apa aplikasi yang paling bagus untuk mengedit video? Oke, langsung jawab ya. Baik, boleh dijawab Bang Bima, apa aplikasi terbaik untuk mengedit video? Teman-teman, sedikit saya tanya juga, tanya balik, teman-teman ngambilnya nanti pakai kamera apa? Handphone. Ya, handphone. Nah, saya menyarankan teman-teman gunakan CapCut. Tahu kan? CapCut. Oh ya, Capcut, capcut. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan itu, tutorialnya banyak tuh di YouTube, dan fiturnya udah lebih ke mirip-mirip pro kalau gunakan capcut itu. Jangan ragu untuk mencoba. Jadi ya, nggak ada istilah misalkan, ini aku nggak tahu nih gimana cara gunanya nih fitur-fitur ini. Kalian bisa lihat di YouTube. Di YouTube itu beragam efek, capcut itu keluar semua itu. Tutorialnya masukin ini, terus nambahin efek ini, ngilangin ini, nimbulin ini, itu adanya semua di YouTube. Dan itu mudah dipelajari. Teman-teman saya yakin sangat-sangat, itu gunainnya sangat-sangat mudah, teman-teman. baik. Terima Yuk. kasih atas jawabannya. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas. Baik. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, oh ya, kepada Lira, nanti
pertanyaannya diketik sesuai format yang tadi ya di kolom komentar. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand. Kepada Alia, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, lalu sebutkan pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Alia dan Iliza dari Universitas Jambi. Jadi di sini saya ingin bertanya, Bang, bagaimana kita membuat video jurnalistik tanpa dialog atau teks, Bang? Maksudnya buat video jurnalistik itu tanpa ada wawancaranya gitu, Bang. Terima kasih. Oke. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Saya pribadi nih, saya cerita. Saya sendiri udah gunakan teknik itu sudah 3 tahun yang lalu. Ini luar konteks saya ngerjain di net. Kalau di net kan sama seperti news kebanyakan itu gunakan naskah, audio, dan dibacain presenter gitu. Saya ada buat beberapa video. Juga saya kemarin sempat mengurus media lokal di Jambi. Saya buat tuh film dokumenter. Rata-rata itu nggak pakai audio saya, nggak pakai naskah, nggak pakai teks. Rata-rata tuh semua audio narsum. Contohnya gini, misalkan saya ini seorang narasumber ya, saya menceritakan kisah saya. Jadi awal mulanya dipancing gini pertanyaan. Jadi kalau mau buat kayak gitu, misalkan ya ini contoh ya, kalian ambil posisi aman, posisi wawancara saya, boleh ditanyakan pertanyaannya, Bang kenalkan diri dulu siapa. Nanti saya akan menjelaskan gini, perkenalkan nama saya Bima Pratama, saya keseharian saya sebagai jurnalis, saya pekerjaan saya sehari-hari ya aktivitas saya ngeliput. Nah di situ kalian itu kan ngalir terus ceritanya sampai ke belakang, sampai dulu saya di Trans TV, terus saya di TV One, akhirnya saya ke Net TV, terus saya juga di AJI gitu. Nah kan kalau kita tampilkan gambar saya secara utuh, misalkan wawancara saya tadi itu katakanlah 3 menit, itu tentu sangat-sangat monoton dan membosankan. Orang akan dengan durasi 4 menit itu melihat wajah saya, cerita saya gitu. Nah, ini bukan podcast. Nah, teman-teman bisa insert visual atau foto-foto dokumentasi apa kegiatan saya selama di lapangan, ataukah saya sedang meliput, atau saya sedang nongkrong gitu kan, ataukah saya sedang berada di depan laptop, untuk insert wawancara saya tadi, dimasukin tuh gambarnya. Ketika saya cerita saya sekarang sedang di organisasi AJI, nah itu gambarnya insert saya sedang di AJI gitu. Terus apa sesuai omongan narasumber waktu itu dimasukin visualnya, tuh ditutupin di situ. Ada bagian yang nggak ada gambarnya, misalkan dulu saya di TV One atau di Trans TV. Nah dokumentasi itu tidak ada lagi kan. Nah teman-teman tampilkan wajah saya secara utuh di situ. Jadi visual itu tidak monoton. Itu sudah saya lakukan saya buat film dokumentasi di Bukit 30 di Talang Mama, sama saya buat profile pribadi si Edi Dharma, jika teman-teman bisa tahu. Nah, jika teman-teman mau contohnya nanti saya sharing, saya share linknya di YouTube kalau sebagai referensi teman-teman. Seperti itu. Baik, baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Ya, Baik, Alia jangan lupa pertanyaannya ditulis di kolom komentar dengan format tadi. Baik, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan kepada Pramodia, sebutkan nama dan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, Bang. Bagaimana cara memilih sound agar sesuai dengan video yang sudah diedit? Kadang suka kebingungan.
Terus di mana tempat memilih sound yang no copyright? Biasanya kan dituntut untuk yang no copyright nih. Makasih, Bang. Oke, oke. Pertama, bagaimana cara memilih sound? Pertama, gini, teman-teman pastiin dulu itu temanya kalian mau ngambil apa. Misalkan, saya kasih contoh, misalnya saya tanya balik, ini kamu misalkan, kamu pengen buat cerita tentang apa misalkan, satu aja, di luar misalkan, di luar film ini misalkan, di luar film ini kalian pengen cita-cita buat film ini misalnya, coba saya tanya balik misalnya teman-teman apa gitu. Kayak kemarin kami baru bukan film sih, kayak video tugas untuk kuliah itu tentang suku anak dalam. Itu Oke. bingung kan bikin soundnya. Nah, kalau suku anak dalam, saya juga sudah pernah buat tuh di suku Talang Mama. Masukin musik tradisional kayak apa tuh? Apa namanya? Kayak yang di Jambi itu jolo jolo. Ada tuh musik-musik tradisional itu jolo tuh. Kayak senandung gitu. Nah, senandung Jambi itu gimana ya? Saya ada tuh di YouTube tuh ada tuh. Atau cari di Facebook misalkan itu punya dinas kebudayaan misalnya atau dinas kesenian. Tapi waktu senandung jolo itu saya pakai musik aransemen sendiri. Waktu yang di suku Talang Mama, saya hire orang, saya bayar orang dia main musik. Tapi untuk ini teman-teman bisa pakai lagu itu, jangan pakai lagu kayak Alan Walker, nggak akan masuk lagu-lagu untuk suku anak dalam itu. Jadi teman-teman bisa misalkan instrumennya tuh instrumen lagu tradisional, lagu Jambi lah misalkan, tapi dia tuh cukup dengan memainkan seperti misalkan contoh satu alat musik yang keren itu misalkan biola, cuman biola, atau tadi jolo itu taktuk taktuk itu kan, cuman main itu, senandung lah yang jelas kalau untuk lagu-lagu sukuan dalam. Atau nanti tadi juga teman-teman bertanya kan di YouTube tuh banyak copyright. Nah, di YouTube itu pencariannya yang no copyright. Nah, memang lagunya pasaran, itu resiko gratisan kan. Nah, di samping itu di aplikasi bawaan itu biasanya tuh ada lagu-lagu juga tuh di dalam itu. Di aplikasi bawaan itu biasanya itu lagu no copyright. Kayak di Filmora ya, kalau di aplikasi editing di Capcut juga ada tuh. Itu yang no copyright. Tapi lagunya tuh lagu ini ya, jangan yang kalian ambil lagu barat. Biasanya dia tuh sekedar aransemen musik gitu. Nah, jadi lebih pencariannya itu instrumental gitu. Jadi jangan ini ya teman-teman, begitu masukin lagu misalnya kan video, coba lu masukin lagu, atau kalau kalian malas download misalkan kalian ngedit pakai laptop misalkan di Play, nah di handphone ini yang musiknya di YouTube, jadi kalian nggak ribet mau download gitu. Jadi play di sini play di situ gitu, jadi barengan itu akan lebih terasa ya. Baik, makasih, Bang. Ya, sama-sama. Oke, kepada Rafael Manulang, silahkan perkenalan diri lalu sebutkan pertanyaannya. Jangan lupa on cam ya. Kepada Rafael, silahkan on cam lalu sebutkan pertanyaan dan perkenalan. Ini mohon maaf Kak, tidak bisa on cam Kak. Langsung perkenalan lalu sebutkan pertanyaan saja. Baik Kak. Perkenalkan, nama saya Rafael Parlutan Simandulang. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 12 Merangin. Saya baru naik kelas 11. Jadi pertanyaan saya, dalam pengambilan video, apakah alat stabilizer itu wajib? Sekian, terima kasih. Oke, saya jawab ya. Jadi pertanyaannya hukumnya itu. Nah, kalau stabilizer itu hukumnya nggak wajib, itu sunnah, ya gitu loh. Jadi kalau ada bagus, kalau nggak ada nggak apa-apa. Gitu.
Yang saya wajibkan itu penggunaan tripod. Untuk video ini ya, penggunaan tripod. Itu yang saya wajibkan. Kalau memang teman-teman ada stabilizer, bisa gunakan, sebaiknya gunakan. Tapi ingat, dari awal video sampai akhir video, jangan gunakan stabilizer semua. Ada di part-part tertentu yang mesti kalian gunakan stabilizer. Mungkin kalian udah paham. Contohnya misalnya, ini orang bawa tandu, misalkan. Bawa tandu, jalannya itu sekitar 10 meter. Kalau kita gunakan kamera normal, pakai handphone, kameranya gini. Ya kan? Nah, terus mau nggak mau, kalau mau lebih bagus, normalnya pakai tripod, standby aja di depan, gitu kan, biar dia lewat, gitu kan. Terus standby lagi di sini biar dia lewat gitu. Itu kalau pakai tripod. Nah, kalau pakai stabilizer, teman-teman bisa diikutin, di follow gitu kan, di follow objek yang kalian gunakan stabilizer tadi. Itu sih. Jadi Baik, nggak wajib. terima kasih Bang. Mm-mm. Baik, kepada Rafael, jangan lupa untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Kepada Nadia Rahmadani, silahkan perkenalkan lalu sebutkan pertanyaan. Selamat pagi kepada semuanya, kakak dan abang. Perkenalkan nama saya Nadia Rahmadani dari SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Di sini saya ingin sedikit bertanya tentang kualitas video. Misalkan saat kita pengambilan gambar, itu kualitas videonya bagus. Terus saat di pengeditan, itu kualitas videonya juga masih bagus. Nah, pada saat misalkan ingin di-post atau mungkin pada saat sudah jadi, itu kualitasnya agak sedikit kurang. Antisipasinya seperti apa? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan bagus, teman-teman. Nanti itu kita bimbing lagi. Itu biasanya tuh memang tuh kalau di Facebook itu, misalkan di media sosial itu kan kayak di YouTube lah misalkan. Di YouTube itu kita upload di kualitas yang tertinggi. Itu disamakan, misalnya teman-teman ngambil kualitas tadi saya bilang di handphone 1080. Terus di render di aplikasi edit tetap 1080. Nah, pertanyaannya ketika kalian di YouTube misalkan kualitasnya lemah kan. Nah, saran saya waktu kalian ngupload itu, upload juga di posisi yang tertinggi, jangan diturunin. Tetap di 1080. Nah, nanti pada saat kita preview hasilnya di IG atau di YouTube kan ada pilihannya tuh. Penonton bisa milih 144, 720 misalnya kan, 1080 gitu lah. Jadi orang yang pilih di situ. Tapi untuk penilaian video ini nanti teman-teman kan kirim dengan hasil yang 1080. Itu udah begitu udah masuk ke kita, itu udah kita lihat hasilnya, dan video kalian bisa dipastikan misalnya gambarnya nggak buram, sesuai dengan yang kami terima, itu sudah masuk ke kategori penilaian sebelum nanti juga diupload dan juga masuk penilaian. Jadi teman-teman usahakan waktu ngupload nanti di media sosial, jika sudah di-approve panitia videonya oke, teman-teman upload dengan resolusi tertinggi. Jadi kadang-kadang tuh kita lost, kita nguploadnya tuh lupa kita setting tuh ada pengaturan resolusi. Jadi uploadan kita tuh resolusinya rendah, padahal yang aslinya tadi tuh tinggi, gitu tuh. Jadi di setiap pengeditan tuh resolusinya harus dinaikin terus ya, Bang? Gini, nggak naik. Minimal kalau misalkan di handphone kalian tuh 1080, kalian jangan waktu ngedit misalkan pakai aplikasinya apa? Ya, insya Allah pakai CapCut sih, Bang. Nah, misal CapCut. Di video yang kalian produksi pakai handphone ini hasilnya misalkan 1080. Nah, begitu kalian selesai ngedit, kalian render dengan hasil ya 1080 juga. Jangan kalian naikin. Karena video aslinya tadi nggak segitu. 1080. Masa kalian render dengan hasil 1980 gitu. Nah, itu nggak kebaca gitu. Nah, kadang-kadang bisa bikin miss di secara visual gitu. Nah, jadi kalau dari HP 1080 pas render outputnya tetap 1080. Itu nggak akan berubah. Jadi harus konsisten. Ya, kalaupun berubah itu nggak banyak dan masih kategorinya sangat-sangat rendah. Gitu loh. Terima kasih, Bang. Itu
Baik, kepada Nadia Ramadhani, jangan lupa pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Kepada teman-teman nih, masih ada yang mau nanya nggak? Kepada M. Raihan Halim, silahkan perkenalan lalu sebutkan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Imran Halim. Saya dari SMA Negeri 11. Ingin bertanya kepada Bang Bima. Di sini pertanyaan saya adalah bagaimana cara pembawaan berita atau jurnalistik yang menarik dan mudah dipahami oleh pendengar. Terima kasih. Wah, oke. Ini keren nih. Dia nanyanya tuh future ke depan. Eh, siapa namanya? Raihan Halim ya. Raihan Halim. Jadi gini, untuk menarik itu sesuai dengan video misalkan. Video itu tidak menarik apabila kalian menceritakan visualnya nggak ada. Contohnya kalian mau buat cerita banjir, tapi gambar banjirnya nggak ada. Tapi lebih kalian pakai gambar animasi gitu kan. Terus kayak apa ya? Nampilkan dokumen-dokumen gitu. Itu tetap kurang menarik. Yang visual menarik itu adalah cerita yang ada gambarnya. Makanya kalau saya tuh teman-teman, beberapa teman-teman tuh ngasih ide begini, saya tanya dulu ada gambarnya nggak? Kalau nggak ada gambarnya itu nggak akan menarik gitu. Jadi teman-teman buat cerita tentang ini ceritanya bagus nih. Misalkan Jambi, misalnya Jambi ini ada cerita tentang Kesultanan Jambi, orang kayu hitam. Tapi siapa yang bisa bikin visual itu? Kenapa? Makanya cerita itu sampai hari ini nggak ada. Ya kan? Karena nggak bisa beda misalkan cerita dengan Prabu Siliwangi misalkan. Banyak filmnya. Karena kenapa? Sejarahnya jelas tertulis di situ. Ini silsilahnya ada gitu. Tapi kalau untuk Kesultanan Jambi itu semuanya masih apa ya, rahasia umum gitu. Orang tahu tapi bingung masih membuat gambarnya gitu. Saya sampai hari ini punya keinginan buat film sejarah Islam di Jambi, tapi bukti sejarahnya itu nggak ada. Itu sulit memvisualkan. Nah, jadi teman-teman kalau ada ide di kepala ingin jadi bagus, itu tuh udah tahu tuh, oh ini gambarnya ini gambarnya ini gambarnya, insya Allah itu menarik. Terkait video jurnalis tadi seperti itu juga. Kalau kita buat cerita bohong, ya kayak gitu resikonya, nggak akan menarik. Ya kan? Kita cerita tentang misalnya angin puting beliung. Di wilayahku tadi ada angin puting beliung. Cerita itu menarik. Tapi belum, karena nggak ada gambarnya. Tapi kalau ketika kalian lihatin nih, angin puting beliung, ini gambarnya nih, pasti menarik kan? Gitu loh. Jadi kalian buat cerita, jelas harus ada gambarnya. Itu secara video. Itu secara video. Kalau secara penulisan misalkan, cerita itu menarik, itu tergantung cara penulisan teman-teman. Karena tulisan itu sifatnya begini, yang baca itu imajinasi. Jadi kalau tulisan kalian rata, bagus, orang mudah dipahami dan orang akan mengerti, itu akan menimbulkan imajinasi yang sesuai dengan cerita teman-teman. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Bang. Yuk. Oke, baik. Kepada M. Raihan, silahkan ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Nah, Bang, ini ada nih, Bang, pertanyaan dari Deti Kurniasari. Nih, apa bedanya cabang lomba media PMR dengan jurnalistik? Oh, ini jawabannya dijawab oleh panitia, Bang. Pada panitia, silahkan dijawab. Baik, kepada panitia, silahkan dijawab. Baik, mungkin langsung saja ya saya menjawab pertanyaannya. Antara perbedaan antara lomba media PMR dan juga lomba jurnalis itu dapat dari fungsinya. Mungkin bisa dibaca di juga tulis juga itu sudah dijelaskan ya tujuan dari lomba tersebut. Nah, di situ tuh nanti kan kalau di media PMR kita tuh mengenalkan sekolah kita tuh untuk ke lomba LKPM nanti. Sedangkan di jurnalis nih
kita membuat berita tentang bisa dari persiapan kalian sekolah, persiapan kalian mengenai lomba, ataupun nanti pas di hari H pada saat kegiatan lomba itu berlangsung di situ. Dari poin tema jurnalis ini kan udah tergambar tuh apa aja yang bakalan ada, kebayang-kebayang nih cerita atau apa yang bakalan kalian angkat nih cerita beritanya nanti gitu. Kalau untuk media PMR pasti pengenalan sekolah kalian gitu. Seperti itu. Tadi siapa yang nanya tadi? Raihan Halim. Bagaimana tuh jawabannya? Apakah sudah? Deti Kurniawa, Deti, Deti Kurniasari. Bagaimana? Apakah masih ada yang mau ditanyain lagi? Jadi lebih tepatnya itu gini ya Bang Bim, media itu memperkenalkan sekolah, jurnalistik itu membawa berita seperti itu ya Bang Bim. Oke. Ya, sebenarnya Apakah jelas kepada Deti Kurniasari? Baik, kepada Nadia Rahmadani, silahkan sebutkan pertanyaan. Izin menjawab Kak dan teman-teman semuanya. Saya ingin bertanya, lebih bagus eh, membuat video jurnalistik sebelum lomba atau di saat mengadakan lomba kayak live report gitu? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh panitia. Mungkin dari segi pertanyaan mungkin bagus ya itu. Kalau misalnya di Tertera tuh lebih bagusnya itu tuh kita ambil kedua aspek tersebut dari persiapan ataupun dari H. Jadi ke acara yang berita yang kita angkat itu lebih menarik gitu, menampilkan persiapan kalian pada saat hari H juga menampilkan gitu. Seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin menampilkan visual ataupun berita pada saat kalian sebelum kegiatan juga boleh, ataupun pas hari H saja pun juga boleh seperti itu. Apakah sudah jelas? Jelas Kak, terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang mungkin masih bingung nih, masih ada pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand. Pertanyaannya boleh terkait tentang lomba ataupun tentang jurnalistik. Oke Bang, ini ada pertanyaan dari Equita Zaskia. Apakah boleh yang membawa berita lebih dari satu orang nih Bang? Kita jawab ya. Oke. Boleh, tapi ada alasannya gitu. Kita lihat di TV misalkan, di TV itu selain presenter tetap di kantor, dia yang buka berita gitu kan, tema berita gitu. Yang di lapangan misalkan live report misalkan, dia sebagai presenter di lapangan. Itu kalau dua apabila lokasinya berbeda. Tapi jika satu lokasi sebaiknya satu gitu. Kecuali lokasinya ini satu di sini, satu lagi di jauh itu boleh dua. Jadi kalian sadarin dulu fungsinya gitu. Ketika memang satu lokasi lebih baik satu. Gitu loh. Baik, berarti jawabannya boleh ya Bang. Tapi kalau misalnya dua lebih baik berbeda tempat gitu ya Bang. Ya. Kepada Equita Zaskia, apakah jawaban dari Bang Bima jelas? Sepertinya jelas. Kepada Nadia, jika ingin bertanya lagi, Bapak. Maaf Kak, bertanya terus. Saya ingin tanya, tadi kan Abang bilang dua presenter ya, pembawa acara itu boleh dua asalkan lokasinya itu berbeda-beda. Nah, jikalau lokasinya berbeda tapi orangnya tetap sama, itu apakah diperbolehkan atau terlihat kayak membosankan gitu? Orangnya itu terus mau dijawab. Terima kasih. Boleh orang yang sama, tapi misalkan tuh videonya jangan lama. Kalau yang lama itu bikin orang jadi bosan. Makanya teman-teman ngakalnya tuh gini teman-teman. Itu carilah misalkan hostnya itu yang eye-catching. Itu membuat penonton tingkat kebosanannya rendah.
Jadi usahakan misalkan teman-teman ini kita nggak ini ya, tapi ini bagian dari marketing, selain bagian dari marketing. Kita tuh diwajibkan kalau di TV itu hostnya atau presenternya itu yang coba kalian lihat di TV itu keren-keren semua orang-orangnya. Itu orang-orang pilihan. Dari struktur gigi pun mereka itu dipilih seperti itu, bentuk giginya tuh dipilih. Nah, kan kalau kalau kita untuk Jambi dan untuk skala ini nggak mestilah kita juga ngecek gigi sampai rata gitu kan. Yang penting nggak giginya ompong di depan gitu. Nah, yang bikin ilfil teman-teman itu kan. Jadi usahakan nanti hostnya kalian pilih tuh temennya siapa yang misalkan di sekolah itu memang favorit atau populer, misalnya gantengnya atau cantiknya gitu. Itu daya pikatnya lebih gitu. Sama kayak teman-teman tuh di daerah tuh sering misalkan nonton bola. Nonton bola itu ketika kameramennya tuh nyuting satu penonton yang ganteng atau satu penonton cantik, pasti kita di rumah tuh wuih gitu kan. Nah, itu tuh. Jadi teman-teman lebih jeli di situ. Gimana? Gimana nih Nadia, udah jelas belum jawaban dari Bang Bima? Ya, terima kasih, Kak. Baik, Nadia jangan lupa ditulis lagi di kolom komentar ya pertanyaannya. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang bingung nih? Masih ada pertanyaan? Baik, kepada Equita Gustia, silahkan perkenalan dulu baru menyebutkan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Equita Gaskia Putri dari Mandua, Kota Jambi. Jadi saya mau nanya, kalau misalnya dari bagian yang saya presenternya di MAN gitu, terus nanti yang saya sebagai reporternya di sana itu boleh nggak? Tapi itu kayak kan ini satu tempat di LKPM, tapi itu beda shootnya gitu, beda kejadiannya gitu. Boleh nggak kira-kira? Oke. Kalau saya bilang, kalau menurut saya jika memang itu lokasinya dekat, baiknya satu. Karena ketika kalian buat dua, pertama proses produksi kalian ribet. Produksi kalian pasti ribet. Nanti kalian akan take berulang-ulang, misalkan hostnya salah nyampaikan ini misalkan. Terus nanti presenternya nyampaikan ini, dan itu harus benar-benar sinkron, teman-teman. Takutnya ada kata-kata yang berulang, itu sudah pasti akan bikin bosan. Nah, apa kata-kata yang mau disampaikan presenter? Nah, presenter itu biasanya cuma buka, misalnya tuh cuma let in, istilahnya let in itu kalimat pembuka. Nah, yang jelaskan itu presenter gitu. Tapi ketika teman-teman satu lokasi, sebaiknya satu aja. Pertama, itu tadi saya bilang, teman-teman harus berpikir begini, video ini bagus bagi saya memang, tapi belum tentu bagus bagi orang lain. Kalau kalian buat itu, durasinya nanti kepanjangan dan akan membuat bosan ketika intinya nggak tersampaikan, itu jadi satu yang bumerang bagi kalian. Saya nyarankan sih satu aja yang di lapangan, karena kurang estetik secara visual jika memang nanti teman-teman buat studio sendiri di LKPM misalkan, dan begitu. Nah, kalian juga mesti mikirin tuh desain tampilannya seperti apa, yang pasti harus berbeda dari yang lain dan lebih bagus dari yang ada. Itu sulit bagiku. Teman-teman sebaiknya satu presenter aja yang di lapangan. Itu lebih real dan lebih bagus menurut saya ya. Gitu. Terima kasih. Yuk. Baik, kepada Equita, jangan lupa pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Ini kepada DR ini dokter ya? Rifki Putra Pratama, silahkan perkenalan diri lalu menyebutkan pertanyaan. Pak Dokter. Perkenalkan, nama saya Rifki Putra Pratama dari SMA Negeri 11 Kota Jambi. Ada beberapa yang ingin kami ditanyakan. Salah satunya itu kalau jurnalistik ini kan biasanya harus cari informasi juga nggak sih? Misalnya mengecek itu berkaitan dengan lembaga KPM ini. Nah, cara mencari sumber informasi itu gimana sih? Dan cara mengambil informasi yang dibutuhkan gimana? Maaf nih Rifki, sepertinya pertanyaannya kurang jelas karena suaranya kurang jelas nih di sini. Bisa disebutkan ulang? Atau boleh diketik di kolom komentar aja. Oh, ya,
Nah, pertanyaannya Bang, cara mencari sumber informasi dan cara mengambil informasi yang dibutuhkan nih Bang. Oke, ini cara mencari sumber informasi, gitu kan, dan cara mengambil informasi. Nah, pertama informasi itu misalkan tentang apa, misalkan ada ide nggak? Coba aku nanti kuterangkan. Informasi apa, misalkan? Dia itu mungkin tentang kesehatan mental di usia remaja. Kesehatannya mental Bang. Oh, kesehatan mental remaja. Oke, kalau kalian mau pertama mengambil mencari sumber informasinya kemana? Ke psikolog. Kesehatan mental remaja itu lebih ke psikolog. Ke situ tuh. Nah, nanti apa yang disampaikan psikolog itu, misalkan ini nih tentang anak-anak sekarang, pergaulan anak-anak sekarang memang sekarang lagi saat ini misalkan sedang memprihatinkan karena misalkan ya banyak begal, misalkan sekarang tuh ininya begal tuh. Nah, di situ teman-teman insert visualnya tuh bisa nggak tuh ngambil dokumen-dokumen itu tuh yang anak-anak dari saduran dari YouTube. Tapi ingat, itu nggak boleh kalian tampilin wajahnya dan senjatanya harus di blur karena itu nanti akan dicontoh anak-anak yang lain. Nah, sumber informasinya di mana? Di psikolog, sama misalkan di pihak sekolah, sama di orang tua. Tapi porsi pertanyaan beda-beda, gitu kan? Kalau orang tua misalkan khawatir nggak? Sedikit aja pertanyaan, jangan banyak-banyak. Khawatir nggak? Itu pola didik anaknya seperti apa? Itu di orang tua. Misalkan di sekolah bisa ditanyakan gimana pengawasan sekolah terhadap ini misalkan anak-anak yang sekarang, bukan apakah ada misalkan treatment sendiri bagi sekolah agar muridnya tidak mengikuti seperti itu. Nah, kalau ke psikolog sendiri langsung apa sih yang membuat remaja itu bisa seperti ini sekarang? Apakah memang itu perilaku, sekedar itu ikutan atau bagaimana? Dan itu informasinya untuk saat ini itu dibutuhkan. Gitu loh. Ya, terima kasih Bang. Kalau boleh nanya sekali lagi boleh nggak? Boleh. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Ini mau menyangkut tentang naskah. Nah, kalau naskah video jurnalistik itu berbeda nggak sama naskah jurnalistik? Kepada Rizky silahkan diketik saja karena suaranya memang nggak jelas. Pertanyaannya Bang, apakah naskah video jurnalistik itu berbeda dengan naskah film biasanya? Itu Oke, Bang. beda. Sudah ya. Jadi cepat. Oke, saya jawab ya. Apakah naskah video jurnalistik itu berbeda dengan naskah film biasa? Berbeda. Berbeda. Dari fungsinya juga udah beda. Gitu. Kalau film itu lebih ke apa ya? Kalau naskah gimana ya? Kalau naskah film itu bisa direkayasa gitu. Dia buat cerita, gambarnya direkayasa. Tapi ketika naskah berita itu nggak bisa kita buat naskah tapi nggak ada berita apa, nggak ada videonya. Gitu. Itu nggak bisa. Karena kalau di film dan TV itu persamaannya adalah audio visual. Kalau film itu beda karena film itu nggak ada yang nyata gitu. Semuanya pada yang rekayasa gitu kan. Jikapun ada adegan sebenarnya, kenyataan ceritanya sebenarnya, tapi adegannya bukan adegan sebenarnya. Gitu loh. Kalau jurnalistik itu nggak bisa, itu benar-benar adegan sebenarnya dan tidak bisa direkayasa. Nah, jadi naskahnya berbeda. Kalau naskah jurnalistik itu lebih ke isinya intinya langsung, dan naskah film itu lebih memperpanjang durasi. Gitu. Berbeda dari segi bentuk dan penulisan beda. Mana kepada Rizky, apakah jawabannya sudah jelas? Atau masih ada pertanyaan lagi yang masih bingung? Oke, baik.
Mungkin itu saja yang ditanyakan. Terima kasih Bang. Ya, Baik, kepada teman-teman, apakah masih ada yang bingung? Kasih satu pertanyaan terakhir nih. Sepertinya tidak ada, Bang. Terima kasih ya kepada Bang Bima atas jawaban. Dan terima ya. kasih juga kepada para peserta atas pertanyaannya dalam sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam diskusi workshop jurnalistik PMR pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Untuk penutupan saya serahkan kembali kepada MC. Kepada Cika Alda dipersilahkan. Demikianlah rangkaian acara workshop jurnalistik PMR dengan tema menginspirasi aksi kemanusiaan melalui jurnalisme. Terima kasih kepada pemateri, moderator, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa di LKPM 9. Semangat!